ini barusan saya coba cek ya laporan keuangan transaksi ya, ternyata masih ada kekeliruan beberapa transaksi. Nah, untuk mengubah transaksi kita bisa masuk ke ke sini, ke menu laporan ya. Nah, masuk ke laporan histori transaksi. Nah, transaksi yang keliru, yang pertama penjualan tunai ya. Nah, ini tadi saya hitung, tulis di sini penjualan gamis model 1 sebanyak 10 pieces 150.000. Nah, itu ditulisnya hanya 1 pieces ya. Seharusnya 10 pieces ya. Jadi kalau kita ubah, ini sudah saya ubah ya, itu hapus dulu. Kemudian kita tambah lagi, pilih model 1 dan ketik angka 10 ya, sehingga menjadi 1.500.000. Jadi penjelasan saya sebelumnya yang pas memasukkan ini nanti dicek lagi, ini diubah menjadi harusnya seperti ini. Yang kedua juga sama, untuk transaksi berikutnya ini laporan histori transaksi itu ya. Itu yang ke nomor 9 ini ya, 90 pieces ya. Tadi juga satu lagi. Jadi apa namanya? Kalau kita cek ini kan untuk semua laporan itu kita bisa laporan laba ruginya ya. Itu kita klik tahun, kita klik 2022. Oke, dan ambil Desember. Oke ya. Kita tampilkan. Nah, ini kan ada ekspor ke Excel ya. Nah, ini saya tadi ngeceknya dari sini, penjualannya tadi kita hanya dapat 300.000 ya. Jadi ini saya ekspor ke Excel. Saya cek di sini ekspor pertama itu laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya kita lihat di sini. Penjualan 300.000 ya. Itu dari nomor 8 ini ditulisnya 150.000, harusnya 1.500.000, dan nomor 9 atau transaksi tanggal 9 November ditulis 150.000 lagi ya, total 300.000, harusnya 90 kali 150.000 13.500.000. Jadi total penjualan itu harusnya 15 juta. Nah, ini sudah saya betulkan di sini. Laporan laba rugi baru. Nah, yang sudah kita masukkan tadi ya. Ini sudah 15 juta. Nah, yang kedua ada kesalahan juga di pencatatan apa namanya? Nah, ini saya belum ubah, sekalian menunjukkan bagaimana mengubahnya. Di pencatatan penarikan modal ini, kita lihat 200.000 ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di soalnya, penarikan modal sebesar 1 juta ya. Jadi saya coba ubah, ini caranya masuk ke tadi histori transaksi, kemudian ini kita ganti saja menjadi 1 juta. Nah, ini transfer ya, Bank Syariah Indonesia sudah kita tanggal 10 ya, simpan. Nah, ini jadi kalau kita lihat transaksi jadinya penarikan modal menjadi 1 juta. Nah, ini saya apa namanya, lihat hasilnya di sini nih, yang lama itu tabungannya 300.000 ya. Yang baru dia tabungannya 15 juta nih. 15 juta itu sesudah tadi ya penjualan kan, penjualan lewat bank kan, transfer ya, itu 1.500.000 tambah 13.500.000 dan 15 juta. Oh, ini belum yang terakhir nih. Kalau kita lihat yang terakhir, kita masuk ke sini, laporan transaksinya ini, laporan posisi keuangan ini akan seharusnya menjadi senilai, tampilkan ya. Nah, ini banknya itu harusnya yang sudah saya tambahkan barusan ya, ada penarikan 1 juta, harusnya menjadi 14.200.000. Ini kalau saya ekspor ke Excel, hasilnya ini begini. Laporan posisi keuangan 2022, saya tulis oke ya, save ya. Ini kan kalau saya buka laporan keuangan 2022 oke ini, yang oke mana? Nah, ini ya. Nah, ini saya pindahkan ke
yang saya sudah punya. Saya pindahkan, move copy, create copy. Nah, di sini ya. Nah, ini yang laporan rugi baru. Ini saya di sebelum ini aja. Oke. Nah, ini ini neraca yang baru ya. Keuangan baru ini masih salah nih ya. Ini saya hapus. Delete ya. Nah, ini laporan posisi keuangan yang baru. Posisi keuangan baru ya. Nah, ini 14.200.000. Oke. Yang lama yang di sebelah kirinya. Yang ini juga lama, yang salah ya. Terus sudah diperbaiki. Ini perbaiki sudah sampai dengan perbaikan penarikan oleh untuk dari modal pribadi 1 juta ya. Tadi saya hitung penarikannya hanya 200.000, jadi keliru hasilnya di sini. Nah, kenapa saya pindahkan ke Excel? Nah, sebetulnya semua transaksi ini kita bisa catat dengan model pencatatan akuntansi dengan model persamaan akuntansi ya. Saya sudah jelaskan di kelas sebetulnya yang ikut kelas saya untuk penjelasan akuntansi PKM ya. Itu kan dalam logika akuntansi sebetulnya akuntansi itu didasarkan pada persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas gitu. Nah, semua transaksi itu bisa kita catat ya berdasarkan logika akuntansi tersebut ya. Jadi setor modal 20 juta ya sesuai soal 1 ini. Itu kan kas ya, itu merupakan bagian dari aset. Itu berarti kita menambah kas juga menambah modal 20 juta gitu. Terus beban dibayar di muka ini mengurangi kas. Tapi di saat yang sama aset yang lain beban dibayar di muka bertambah. Jadi mengurangi kas menambah beban dibayar di muka. Jadi di dalam satu kategori ini berarti minus plus ya. Tapi kalau berbeda kategori kas dengan modal plus. Yang ketiga beli aset tetap ya, minus 6 juta. Itu akan plus ke aset tetap ya. Jadi setiap transaksi persamaan akuntansi ini akan selalu tetap ya. Aset sama dengan kewajiban tambah modal. Karena kita jaga double entry ya. Kita tulis yang berkurangnya, yang bertambahnya ya. Dan tetap mempertahankan persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, yang khusus laporan laba rugi itu kita catat mengurangi saldo laba ya. Dan kita tulis saja saldo labanya apa ya, beban mobilisasi, beban tenaga kerja, penjualan ya. Ini yang, nah tadi saya tahu kesalahan itu ketika saya sudah masukkan di Excel ini ya. Oh, penjualan ini 1.500.000, 3.500.000, harusnya 15 juta ya. Ternyata di laporan laba rugi hanya 300.000. Nah, saya perbaiki makanya di apiknya ya, di aplikasi apiknya. Nah, kemudian yang berbeda tapi di sini, kalau di aplikasi apik ini akan ada langsung perhitungan ini akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan ini aktiva kita kan 6 juta ya. Di sini dijelaskan ini kelompok 1. Kelompok 1 itu ketika kita masukkan kan ada 4 tahun ya, umur usia manfaatnya. Nah, ini harus ada penyusutannya ya. Kita sudah gunakan 2 bulan kan, tahun 2022 itu November Desember. 2 bulan dari berapa bulan? Karena 4 tahun dari 48 bulan. Jadi 2 bulan dari 48 bulan kali nilai asetnya 6 juta. Nah, nilai aset itu kita anggap berkurang. Nah, di akhir tahun harus kita sesuaikan ya, pengurangannya berapa. Pengurangannya adalah 6 juta kali 2 bulan per 48 bulan ya. Kita dapat 250.000. Jadi ini akumulasi penyusutan kita minus ya 250.000 karena akan mengurangi aset tetap 250.000. Nah, ini akan juga diperhitungkan mengurangi ekuitas ya sebagai beban depresiasi minus 250.000. Dan yang kedua ada lagi ini beban dibayar di muka sewa 3 juta ini. Di sini dibilang untuk 3 bulan ya. Jadi ini 3 juta kan sudah dipakai 2 juta ya. 2 bulan November Desember kan. Sisanya untuk tetap menjadi aset 1 juta ya. Jadi 1 juta ke bawah ke tahun berikutnya ya. Yang 2 juta ini minus itu juga akan mengurangi pendapatan laporan laba rugi kita minus 2 juta ya.
Nah, jadi berdasarkan ini kita hitung 2.700.000 ininya apa namanya labanya ya. Nah, kalau kita lihat di aplikasi ya, laporan laba rugi juga sama 2.700.000. Kita lihat ya. Nah, ini 2.700.000 ya. 2.700.000. Nah, itu dikurangi lagi penarikan oleh pemilik ya. Kalau di sini di saya penarikan oleh pemilik itu tidak dikurangkan ke di saldo laba ya, tapi dikurangkan di modal. Jadi ini di laporan posisi keuangan juga akan sama ya. Totalnya di sini di laporan akuntansi keuangan 21.700 ya. Kalau di sini ini kan sesudah kita total ke bawah 600 sesudah seluruh transaksi ya. Ini akan sama nilainya 23.950 sebelum menambahkan beban ya. Nah, sesudah menambahkan beban dia totalnya 21.700, 21.700, aset 21.700, kewajiban tambah modal atau tambah ekuitas 21.700 ya. Nah, kita cek di Asiapik ya, yang sudah saya ekspor sebetulnya. Itu laporan posisi keuangannya tahun 2022. Ini. Nah, ini 21.700 juga ya. Nah, cuma bedanya di modal di sini 20 tambah 1.700.000 ya. Di saya 19 tambah 2.700.000 ya, karena yang 1 juta ini di aplikasi Siapik dikurangkannya di saldo laba ya. Kalau di saya dikurangkannya di modal. Tapi totalnya sama 21.700.000 ya. Sama dengan yang sudah saya bawa ke sini nih, 21.700.000. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apa namanya, Siapik itu bisa juga kita catat secara sederhana melalui Excel ya. Nah, cuma mungkin data-datanya dan laporannya ini kita harus bikin lagi ya. Kalau di Excel begini, kita harus bikin dalam format ke bawah ini ya. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan baru. Tapi kalau sudah paham ini lebih simpel. Bisa untuk ngecek ya, apakah yang di aplikasi Siapik itu kan hitungannya tidak bisa kita lakukan ya. Kalau di sini langsung bisa kita cek nih hitungannya, sehingga bisa, nah seperti saya tadi ya, bisa koreksi ya, bisa menguji ya pencatatan di aplikasi Siapik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Insya Allah ini Excel-nya bisa diakses ya, di download untuk Bapak Ibu bisa mengulang kembali atau mengikuti kembali apa yang saya jelaskan di video ini. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.